Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafardin Saputra dengan BP 2010953030 dari kelas Statistika A. Sini saya akan menjelaskan tentang take home test yang dimana judulnya itu adalah data sebaran mahasiswa lulusan teknik elektro yang mendapatkan pekerjaan kurang dari 5 bulan dengan gaji di atas 5 juta dan IPK di atas 3,1. Selanjutnya kita masuk ke data mahasiswanya. Pertama kita dapat kita lihat di sini bahwa dapat kita lihat di sini nih, yaitu untuk variabel data di sini ada nama IPK, pendapatan per bulan, dan jumlah bulan mendapatkan pekerjaannya. Di sini kita dapat lihatnya untuk variabelnya itu ada IPK, pendapatan per bulan, jumlah bulan mendapatkan dan jumlah bulan mendapatkan pekerjaan. Dan jenis datanya itu bersifat kuantitatif, di mana pendapatan per bulan, jumlah mendapatkan pekerjaan, dan IPK. Yang selanjutnya untuk skala itu adalah skala ordinal, yang mana itu adalah IPK, pendapatan per bulan, jumlah bulan mendapatkan dan jumlah bulan mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke min, median, dan modusnya. Dari data-data yang kita ambil tadi, kita tentukan min, median, dan modusnya. Di mana data IPK itu mendapatkan min yaitu sebesar 3,33, untuk mediannya 3,31, untuk modusnya kita mendapatkan 3,33. Dan data gaji itu kita mendapatkan median minnya itu sebesar 6.796.500. Untuk mediannya kita mendapatkan datanya itu 6.500.000 rupiah. Untuk modusnya itu kita mendapatkan data gajinya itu sebesar 7 juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke min, median, modus pada data bulan mendapatkan pekerjaannya. Yaitu untuk minnya itu sebesar 2,952381, untuk mediannya itu sebesar 3, dan modusnya itu sebesar 2. Dapat kita lihat pada grafik datanya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke menentukan kelas data dan interval kelasnya. Sebelum kita masuk ke menentukan range interval kelas, yang kita harus menentukan kelas datanya dengan rumus 1 ditambah 3,322 log dikali n, di mana jumlah datanya itu kan tadi kita mendapatkan jumlah datanya itu 21 data. Jadi n-nya di sini yaitu 21, maka kita akan masukkan ke rumusnya mendapatkan hasil sebesar 3,535, yang dimana kita bulatkan ke atas yaitu mendapatkan jumlah kelasnya itu bernilai 4 kelas. Selanjutnya kita tentukan range interval kelasnya, di mana range interval kelasnya itu dengan rumusnya nilai tertingginya dikurang nilai terendah dibagi banyak kelasnya. Nah, banyak kelasnya tadi kita mendapatkan 4 jumlah datanya 4 kelas, dan juga nilai tertingginya sebesar 3,55, nilai terendahnya sebesar 3,12. Lalu mendapatkan data sebesar interval kelasnya sebesar 0,1075. Selanjutnya kita masuk ke diagram dan data kelasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke diagram dan data kelasnya, di mana diagram dan data kelasnya ini ada beberapa data yang di dalamnya. Yang pertama kita masukkan ke interval kelasnya. Nah, interval kelasnya itu kita tadi kan berawal dari 3,12 yang paling terendah, maka ditambah dengan interval kelasnya tadi sebesar 0,1075. Dapat kita interval kelas nomor satunya itu yaitu antara 3,12 sampai 3,22. Selanjutnya 3,23 sampai 3,33, 3,34 sampai 3,44 sampai dan terakhir 3,45 sampai 3,55. Nah, pada saat interval kelasnya itu 3, ini untuk IPK ya. Interval kelasnya itu 3,12 sampai 3,22. Nah, jumlah frekuensi yang ada di situ atau jumlah data range IPK dari 3,12 sampai 3,22 itu berjumlah 5 buah.
Selanjutnya pada interval kelas 3,23 sampai 3,33 jumlah frekuensinya itu 8, dan range dan interval kelas 3,34 sampai 3,44 itu jumlah frekuensinya itu 2, dan interval kelas 3,45 sampai 3,55 IPK-nya itu jumlah frekuensinya 6. Selanjutnya kita akan masuk ke frekuensi relatifnya. Di mana frekuensi relatif ini kita dapatkan dari jumlah frekuensi masing-masing interval kelas itu dibagi dengan jumlah data keseluruhannya. Seperti pada ini, jumlah frekuensi awalnya yang pada interval kelas 3,12 sampai 3,22 itu jumlah frekuensinya kan 5. Jadi kita bagi dengan jumlah data keseluruhannya itu berjumlah 21 dikali 100%. Dapatkan frekuensi relatifnya itu 23,81%. Selanjutnya untuk interval kelas 3,23 sampai 3,33 itu mendapat frekuensi relatifnya 38,10. Untuk interval kelas 3,34 sampai 3,44 itu 9,52, dan interval kelas 3,45 sampai 3,55 itu 28,57%. Nah, nilai tepi kelasnya ini kita dapatkan dari data frekuensi kita dapatkan seperti pada double, yaitu interval kelas untuk interval kelas yang pertama itu kita dapatkan nilai tepi kelasnya itu 3,115, interval kelas yang kedua 3,225, interval kelas yang ketiga 3,335, interval kelas yang keempat 3,445, dan nilai tepi kelas yang terakhir 3,55. Oh ya, kita dapatkan nilai tepi kelasnya ini berdasarkan dari interval kelas yang tadi, di mana interval kelas pertama, contohnya itu pada interval kelas pertama kita mendapatkan range-nya itu 3,12 sampai 3,22, di mana kita ngambil nilai tepi kelasnya itu berdasarkan angka 3 di bawah 3,12, yaitu 3,11 ditambah 3,12 lalu dibagi 2, maka akan didapatkan nilai tepi kelasnya. Dan selanjutnya untuk semuanya. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya kita dapatkan datanya itu yaitu pas nilai tepi kelasnya itu 3,1 kurang dari 3,115 itu datanya 0, dan kurang dari 3,225 itu datanya 5, kurang dari 3,335 itu datanya 13, kurang dari 3,445 itu datanya 15, dan kurang dari 3,55 itu datanya 21. Selanjutnya untuk datanya yang lebih dari 3,115 itu ada 21 data, lebih dari 3,225 itu ada 16 data, 3,335 itu ada 8 data, dan lebih dari 3,445 itu ada 6 data, dan selanjutnya ada lebih dari 3,55 itu 0 data. Dapat kita lihat itu ini adalah kurva logif dari frekuensi kumulatifnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.